Ternyata tidak semua orang yang sedang tidur itu tidur. Loh, ngapain? Lagi makan kok nggak makan? Ayo, siapa pernah punya pengalaman gini? Lagi makan enak sekali, tiba-tiba ada orang baju hijau lewat, langsung ditaruh sendoknya. Tante yang baju hijau, saya minta maaf, kebetulan bajunya hijau, saya cuma ngomong saja. Kenapa tiba-tiba lagi makan? Ternyata dia baru sakit hati dengan orang yang baju hijau. Ini ilustrasi saja. Maka makannya berhenti sebab dia lagi makan gigi. Apa itu makan gigi? Gak bisa bunyi ini, karena dijengkel. Ayo, dia lagi makan atau lagi jengkel? Jengkel, padahal dia lagi makan. Orang yang sedang tidur belum tentu tidur. Berapa banyak di antara manusia zaman sekarang penyakit terbesar bukan sakit jantung, penyakit terbesar nggak bisa tidur. Maka itu obat penenang teman tidurnya, bukan istri atau bukan suaminya. Pil-pil itu teman tidurnya. Saudara, ada orang lagi tidur, tubuhnya di tempat tidur sedang rebah, matanya tertutup. Nah, bisa nggak pikirannya kemana-mana? Betul? Pikirannya bisa kemana-mana. Nah, dia tidur atau tidak? Tidak, karena pikirannya membawa dia kemana-mana. Juga orang, maaf, saya ini kalau ngomong apa adanya. Juga orang yang sedang berak, beol, bahasa halusnya, itu belum tentu beol. Sambil duduk bisa ngupil, mikir kapan kaya, kapan kawin. Bisa tidak? Ayo, coba jawab, bisa tidak? Anak-anak muda, sambil duduk di situ bertahta sekian menit, dia bisa merencanakan pembunuhan. Ayo, bisa tidak? Loh, betul tuh. Maka itu semua aktivitas kita harus selalu kita tanyakan, aku ini sedang apa? Orang yang sedang shopping ke toko, ke mall, kemana saja, itu belum tentu shopping. Betul? Apa saja yang kita buat dalam aktivitas sehari-hari, saudara, selalu kita harus tanyakan, untuk siapa aku buat ini? Jujur, berapa banyak waktu kita terbuang dalam hidup ini karena kita tidak penuh konsentrasi untuk memuliakan Tuhan. Berapa banyak suami istri jadi munafik. Saya ingin ngomong sedikit bagian ini. Orang tua, satu saja penyebab mengapa anak-anak kita nggak pernah respect kepada kita. Dengarkan. Ada begitu banyak orang tua, baik yang Kristen maupun yang tidak, anak-anak nggak bisa respect. Ketika anak kurang ajar hari pertama itu, marah bapaknya, marah ibunya, makin dimarahi. Anak yang nggak respect ini makin jadi. Sekian puluh tahun saya melayani, saya menemukan satu penyebab saja anak yang nggak respect pada orang tua. Bukan karena kumis bapaknya kurang tebel. Ngerti istilah itu? Walaupun kumis suara seperti gagang telepon zaman dulu yang hitam itu. Bukan itu anak kita segan dan respect. Catat ini baik. Anak-anak kita nggak bisa respect kepada kita ketika kita jadi pemain sinetron yang hebat di luar rumah. Kalau anak-anak tahu di rumah kita rajin bertengkar, kita berdua sering maki, anak tahu. Tapi begitu kita ke gereja, wih hebat, gandengan berdua, senyum kiri, senyum kanan, nyapa orang. Dengar orang tua, anak kita lihat pemain sinetron kurang ajar ini. Anu kan nih. Maka kalau anak-anak tahu kelakuan kita seperti itu, ngomonglah sepanjang hari, anak gak akan mendengar. Engkau munafik. Jujur, bagaimana kelakuan kita di rumah dan bagaimana kelakuan kita di luar rumah, anak-anak adalah makhluk pertama yang paling menilai siapa kita.
Maka itu saudara, Kristen kita harus Kristen setiap hari. Kita nggak bisa begini. Kalau saudara pakai kebenaran Yohanes 15, masih ingat ya tentang apa itu? Bagian pertamanya Yohanes 15. Ayo tes ini tes. Tentang apa Yohanes pertama? Yohanes 15 perikop pertama tentang pokok anggur, pintar semuanya. Saya baru baca tadi di warta saudara. Saya pikir apa ini, kelompok apa, kebun anggur? Iya. Ternyata 50 tahun ke atas. Terlalu muda kalau 50 tahun ke atas. Saya baca itu saya tersinggung duluan saudara. Sini saya 54 hampir 55. Saya nggak mau dianggap tua. Harusnya 60 tahun ke atas. 50 itu masih energi. Enggak cuma ngomong saja, jangan perhatiin. Ya, saya baca itu, apa ini kelompok kebun anggur? Wah, bagus sekali. Ternyata untuk yang 50 tahun ke atas. Tapi kalau saya di sini saya nggak mau masuk kelompok itu. Saya mau masuk kelompok anak muda saja. Oke, saya lanjutkan. Sekarang lihat, ketika Tuhan Yesus berkata kita ini ranting-rantingnya, ya, cabang-cabang pohon. Yesus pokoknya. Nah, dengarkan. Siapa yang pernah mengalami begini? Tapi banyak yang nggak sadar. Ketika kita lagi marah pada seseorang, wah jengkel. Misalnya kita lagi naik mobil, atau dipotong surat gitu. Wah itu yang darah tinggi bisa melotot mata mau copot itu sudah. Nah, jangan begini. Tuhan izinkan aku nggak jadi Kristen 5 menit saja. Saya mau tempelingi orang itu Tuhan. Mungkin nggak? Jawab. Nggak mungkin ada dahan pohon nempel, bosan lepas, keliling-keliling dulu ke dunia, capek dunia, nempel lagi. Maka itu banyak orang Kristen nggak tumbuh-tumbuh. Kalau ditanya, dulu waktu nenek saya masih hidup kan orang tua, ya dia meninggal umur 81, ya dia itu nggak inget tahun berapa, nggak inget, cuma inget kejadian. Jadi saya bertanya sama dia, Mak ini jadi Kristen tahun berapa? Nggak ingat, pokoknya Jepang belum masuk. Wih, berarti lama sekali. Sebelum tahun 42 itu berarti, karena Jepang masuk Indonesia tahun 42. Nah, misalnya ada di antara saudara sudah begitu lama Kristennya, ditanya, kapan Bapak jadi Kristen? Seingat saya lapangan puputan belum ada. Wih, itu tahun berapa itu? Lama sekali Kristennya. Tapi sampai hari ini itu patung catur muka sudah ganti wajah berapa kali. Misalnya, ternyata Kristen saudara nggak bertumbuh. Sekarang tahu jawabannya. Saudara boleh pindah, coba pindah gereja mana saja. Misalnya angger ada gereja baru, dicoba kayak nyoba restoran. Kalau saudara nggak pernah nempel terus kepada Tuhan Yesus, kita nggak akan bertumbuh. Katakan amin. Ayo, siapa yang pernah ngomong, Tuhan 10 menit aja kan aku nggak jadi Kristen, aku mau berzina dulu. Ngerti istilah ini? Setengah jam aja Tuhan, aku nggak jadi Kristen, aku mau judi dulu. Saudara, saya ulangi lagi. Maka itu kekristenan kita dinilai oleh Bapa di surga bukan waktu di gereja, tapi dalam hidup sehari-hari kita itu bagaimana. Dari bangun pagi sampai malam kita kembali tidur, ngapain sepanjang hari itu? Mari kita buka Kejadian pasal 3. Oh maaf, Kejadian 4 maksud saya. Buat 3. Kejadian pasal 4. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak apa-apa. Kita bisa ngerti, ya. Jangan dilarang. Jangan tutup mulutnya, kasihan. Ya. Kita harus belajar menerima semua orang dengan semua kondisi. Katakan amin. Saya itu masih kepikiran sampai hari ini, saudara. Karena ada teman, anak teman saya. Jadi omanya itu teman baik saya. Nah, keluarga ini punya 3 anak. 3 anak itu bisu tuli semua. Nggak tahu lah kenapa, sudah besar-besar. Sekarang mereka jadi saksi Yehova. Kenapa? Saya juga ikut bersalah. Cukup lama, cukup sering anak mereka itu tanya, ada nggak gereja